Selamat malam, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita, menaikkan pujian syukur dalam ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa. Angkatlah puji-pujian kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan atas segala kebajikan-Nya. Malam ini satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kembali kami menghadap hadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Karena kasih dan setia-Mu senantiasa kami boleh alami, dan saat ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu akan membacakan di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita jika firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini firman Tuhan kembali melawat kita dan memberikan kita perenungan untuk kita renungkan. Jangan lupakan kebaikannya. Da'ammu kalupai tu kamasokanan na puang. Ada biasa istilah yang biasa muncul orang kaya baru, OKB. Dan pada saat ini ada orang sebelum hidupnya mapan atau memperoleh sesuatu, kadang-kadang memperlihatkan hidup yang baik, tekun berdoa, rajin bersekutu, bahkan suka menolong sesamanya. Namun keadaan berubah setelah hidupnya mulai mapan, makmur, bahkan orang-orang seperti ini tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dan kadang-kadang mereka tinggi hati hingga tidak peduli lagi dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta atau bahasa Alkitab mamon yang membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Biasa di dalam YouTube
ada inspirasi kehidupan, ya, yang kadang-kadang memberi kita pelajaran bahwa jika kita di atas, kita sudah lupa yang di bawah. Ibu bapak, saudara-saudara segenap jemaat, sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun. Padang gurun ini penuh dengan ular-ular yang ganas, kalajengking yang sangat berbisa dan mematikan, bahkan ganasnya gurun dan batu-batu cadas pada saat itu. Di sini Tuhan mau mengajar umatnya supaya dia rendah hati dan tahu bahwa kehidupan ini semata-mata hanya daripada Tuhan. Hari ini kita boleh merenung dengan merebaknya virus corona. Mungkin selama ini yang kita banggakan adalah materi oleh karena banyak. Mungkin selama ini yang menjadi fokus bagi kita adalah jabatan-jabatan. Mungkin yang selama ini menjadi fokus hidup kita adalah tersedianya segala fasilitas yang kita butuhkan. Saya yakin dan percaya itu juga baik. Tetapi harus kita lihat dalam kacamata iman, bahwa itulah wujud daripada kebaikan Tuhan. Itulah satu berkat dan janji-janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini Tuhan mengajar kita untuk melihat bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Jangan oleh karena persoalan materi, persoalan jabatan dan lain sebagainya kita melupakan kebaikan dan lupa bersyukur kepadanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Banyak kematian-kematian oleh karena virus corona yang selama ini kita tidak inginkan. Mungkin tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan hal, tetapi itulah fakta dan nyata bagi kita. Mengajar kita, semua itu datangnya daripada merendahkan diri dan mengakui otoritas Tuhan. Kemakmuran dan segala fasilitas yang ada pada kita itu semata-mata untuk menunjang hidup sejahtera. Namun juga kadang-kadang tidak menjadi sumber kesejahteraan jika kita tidak pakai dalam kerendahan dan juga di dalam kacamata iman untuk senantiasa bersyukur bahwa itu semua oleh karena perkenaan Tuhan. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita pakai berkat Tuhan. Kita tempuh perjalanan hidup ini dengan semata-mata mengingat kepada Tuhan pada setiap karya jerih dalam hidup kita. Janganlah coba-coba melupakan kebaikan Tuhan. Akibatnya kita akan binasa dan kita akan dijauhkan daripada Tuhan. Apalah kita artinya memperoleh segala kemewahan dunia ini jika kerajaan Allah itu kita tidak punya. Mungkin 5 atau 70 tahun saja kita bisa nikmati, tetapi seterusnya tidak, karena kita akan meninggalkan semua. Tapi jika kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal dan pahala-pahala di dalam kerajaannya. Tuhan menopang kita. Amin. Pujian ini mengantar kita untuk merenungkan kasih Tuhan dan juga untuk menaikkan syukur dan permohonan-permohonan kita.
menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Ya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kebajikan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan itu boleh berwujud di dalam kesehatan, kekuatan, di dalam berkat-berkat jasmani yang boleh kami alami, bahkan juga mungkin melimpah dalam kehidupan kami. Bahkan kami diberikan peluang-peluang anugerah. Biarlah semuanya itu ya Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mengaruniakan kami supaya kami boleh menikmati kehidupan sejahtera
Dan biarlah semuanya ini kami lihat di dalam mata iman kami. Malam ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Rante Parung, Bapak Akar Nimpa, Ibu Lince Rantialo, Ibu Jayanti, Sari, Talang, Ibu Adolfina Simba, Saudari Adi, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur setahun lagi. Dan dalam perjumpaan dan hari kelahiran ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka. Dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini biarlah mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga untuk berkarya menyatakan shalom bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Juga ya Tuhan, seluruh rencana-rencana kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati. Demikian juga Tuhan, malam ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Martin Luther. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Papa dan Mama Patra dalam pekerjaan setiap hari. Anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Juga anak-anak yang ada di Kalimantan dan di Toraja, dalam berbagai wujud pekerjaan dan rencana-rencana kehidupannya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk Rani yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Kiranya Tuhan memberkati perawatan ini, memberkati makanan, minuman, dan obat-obat sehingga menjadi alat kuasa-Mu untuk melenyapkan segala penyakit dan virus yang sementara mereka alami ya Tuhan, dan satu saat ya Tuhan boleh dinyatakan sehat. Demikian juga dengan cucu-cucu dalam pendidikan dan pertumbuhan, diberkati dan ditopanglah, sehingga mereka boleh meraih masa depan, boleh merendah masa depan mereka dengan tuntunan penyertaan Tuhan, karena kami tahu dan percaya bahwa masa depan itu selalu ada. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, dalam berbagai wujud pekerjaan, dalam berbagai wujud aktivitas. Tuhan berkati, baik sebagai bapa keluarga, sebagai ibu rumah tangga, bahkan juga anak cucu, berkati ya Tuhan, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga boleh nyata. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam masa-masa lansia, diberkati dan ditopanglah ya Tuhan, sehingga walaupun secara fisik mungkin sudah banyak keterbatasan, tapi Tuhan senantiasa akan menopang, memberkati, sehingga seluruh anggota jemaat dalam masa-masa lansia di Jemaat Karambe, Tuhan senantiasa kokohkan, kuatkan, bahkan mampukan ya Tuhan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, segenap jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk terus-menerus untuk Mama Kevin, Nenek Kevin, Nenek Reski, Bapak Frederick Pase, Nenek Markus Basang, Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Mikel, Nenek Gerdi, Nenek Padang, Bapak Akar Nimpa, Bapak Abraham Rupang, Bapak Indra, Bapak Yusak Yokoyama, dan Mas Sakta. Bahkan mungkin ada yang hamba-Mu tidak sebutkan. Tuhan akan menilik mereka satu persatu di rumah mereka masing-masing, bahkan di tempat-tempat isolasi, bahkan juga di rumah-rumah sakit di mana mereka dirawat, sehingga mereka memperoleh perawatan. Bahkan Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obat, bahkan alat-alat yang sementara dipakai, dan itu boleh ya Tuhan menjadi sarana untuk menyembuhkan mereka, dan satu saat mereka aminkan bahwa mereka ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam segala aktivitas, baik di kantor sebagai pegawai negeri sipil, baik di tempat-tempat usaha, maupun juga yang sementara melakukan pekerjaan usaha-usaha dalam bentuk-bentuk kerajinan, dan juga ya Tuhan dalam kios-kios makanan, berkati, sehingga hari yang telah mereka lalui ya Tuhan boleh mereka nikmati pada malam hari ini segala jerih lelah mereka, dan besok mereka mempersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, berkati, walaupun saat ini ya Tuhan ibadah-ibadah hanya dilaksanakan melalui virtual, tapi kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa topang tuntun. Yang dalam
kesedihan oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai mengalami kematian. Hiburkan, kuatkan, sehingga mereka mampu ya Tuhan, walaupun orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Juga ya Tuhan, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami, secara khusus dalam memutus mata rantai virus corona. Juga ya Tuhan, gereja Tuhan, gereja Toraja, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari tingkat sinode sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan-permohonan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat menikmati malam ini. Salam sehat. Dan jika kita bangun besok dan beraktivitas, jangan lupa kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan supaya kita dijauhkan dari paparan virus corona. Tuhan memberkati kita malam ini dan seterusnya. Shalom.